Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha yang saya pahami adalah taubatnya taubat. Taubat di dalam taubat, yaitu tidak pernah berbuat dosa lagi. Tapi kalau kita bicara masalah dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kaku sekaku-kakunya. Sebab setiap tindakan, perbuatan, ucapan itu juga dosa apabila kita selalu sadar tentang diri sendiri. Artinya apa? Artinya kita sadar tentang diri sendiri, yaitu merasa bahwa kitalah yang melangkah, yang berbuat itu dan ini. Kita sadar tentang diri sendiri. Itu adalah dosa besar. Karena sesungguhnya bukan kita yang melangkah, bukan kita berbuat, dan lain sebagainya. La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali daya dan upayanya Allah. Semua itu karena Allah, bukan kita. Sekali lagi saudara, kalau kita bicara masalah dosa, kita tidak bisa buat apa-apa, kaku. Karena salah sedikit adalah dosa. Itu dosa, ini dosa, semuanya dosa apabila sadar tentang diri sendiri. Itulah sering saya katakan, ayo saudara, mari kita selalu sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, dosa tidak sekedar namanya mencuri, merampok, mencaci, menghina, berzina, bukan. Tapi bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain, itu juga dosa apabila kita sadar atau kita selalu sadar tentang diri sendiri. Artinya kita yang merasa bahwa sayalah yang memberi, sayalah yang bersedekah, sayalah yang beribadah, itu dan ini, itu juga dosa. Karena sesungguhnya bukan kita. Itu namanya mengambil hak Allah. Bukan kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sering saya katakan, jangan pernah merasa ada, karena kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sadar tentang Allah, bahwa Dialah segalanya. Dialah yang maha segalanya, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berbuat, yang maha berkata-kata. La mutakallimu. Dia yang maha berkata-kata, bukan kita.
Apa hubungannya ini dengan taubatan nasuha? Sangat berhubungan. Karena yang dimaksud taubatan nasuha yaitu apabila kita sudah mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Sering saya katakan, kita ini adalah hak Allah. Maka kembalikanlah hak itu kepada yang punya hak, yaitu Allah. Kita ini adalah hak Allah. Maka kembalikanlah hak itu kepada yang punya hak, yaitu Allah. Kita ini adalah hak Allah. Maka harus kembali kepada yang punya hak. Bagaimana caranya kembali kepada Allah? Jangan pernah merasa ada. Di dalam setiap langkah apapun itu, jangan pernah merasa ada. Kalau kita merasa ada, berarti kita mengambil hak Allah. Kalau kita merasa ada itu dan ini dan lain sebagainya dan apapun itu, berarti kita merampok hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengambil hak Allah, merampok hak Allah, ketahuilah tidak akan pernah diampuni dosanya. Dia zalim kepada Allah. Sekalipun dia sujud beribadah 1000 tahun, tidak akan pernah diampuni dosanya. Itulah saya sering katakan, kembalikanlah hak Allah kepada yang punya hak, yaitu Allah. Dia yang berhak, bukan kita. Saudara, jangan pernah merasa ada. Jangan pernah merasa ada. Itulah yang disebut taubatan nasuha. Jika kita sudah mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita, maka sampailah kepada Allah, menyatu dengan Allah. Kita tidak ada lagi menyatu dengan Allah. Atau apabila kita sudah kembali kepada Allah, atau apabila hak itu sudah kembali menyatu dengan Allah, maka sampailah kepada Allah. Allah yang berfirman, seseorang hamba yang telah sampai kepadaku, ucapannya adalah ucapanku, perbuatannya adalah perbuatanku. Kalau sudah begini, maka selesailah semua urusannya. Kita tidak ada beban, karena Allah yang berbuat. Tapi hati-hati, jangan juga sembarangan mencuri sana sini, baru bilang Allah yang berbuat. Nah, itu salah besar. Hati-hati. Kita perlu berhati-hati. Perlu belajar. Jangan sampai kita sana bersih sana sini, mencuri sana sini, baru kita bilang Allah yang berbuat. Itu salah. Hati-hati saudara. Kita harus belajar supaya tepat sasarannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.